Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah kritik sastra. Di dalam tugas ini saya akan menganalisis salah satu cerpen yang berjudul Perempuan Itu Bernama Lara. Nah, ada 3 tahap yang harus dianalisis dalam cerpen itu. Nah, yang pertama itu analisis terkait dengan diksi yang ada di dalam cerpen. Kemudian yang kedua, analisis terkait dengan majas. Kemudian yang ketiga itu ada terkait dengan setting. Ya baik teman-teman, yang pertama saya akan menganalisis tentang diksi. Nah, diksi di dalam cerpen ini mencerminkan gaya realis dan simbolis yang kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama denotatif dan konotatif. Nah, terkait dengan konotatif itu digunakan untuk menggambarkan realitas kehidupan prajurit dan suasana pasca perang secara konkret. Nah, misalnya Bandara Kemayoran, kemudian jurusan Surabaya, kemudian rapat komando, prajurit gerilya, dan front perempuan. Nah, kata-kata tersebut itu menghadirkan kesan realistis dan faktual. Nah, realistis dan faktual yang memperkuat latar militer pada waktu itu. Kemudian yang kedua itu konotatif. Nah, konotatif sendiri itu muncul dalam kata-kata yang bermakna simbolik, terutama pada Tuku Lara. Nah, misalnya aku dagang diriku sendiri. Nah, kata tersebut juga mengandung makna konotatif sebagai simbol degradasi moral dan keterpaksaan ekonomi. Kemudian analisis yang kedua itu terkait dengan analisis majas. Nah, cerpen tersebut ini kayak penggunaan majas atau gaya bahasa yang berfungsi memperdalam makna dan memperkuat emosional. Nah, majas juga analisis terkait majas juga demikian dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama majas metafora dan majas simbolik. Nah, terkait dengan majas metafora itu contohnya aku tidak berdagang tapi tergadai. Nah, metafora nasib manusia yang kehilangan kebebasan moral karena tekanan hidup. Kemudian sejarah menghadirkan kehidupan yang tidak sama. Nah, sejarah digambarkan sebagai entitas yang melahirkan nasib manusia berbeda-beda. Kemudian yang kedua majas simbolik. Nah, tokoh utama yakni Lara itu Lara sendiri adalah simbol dari perempuan korban pada saat itu yang kehilangan identitas dan harga diri akibat sistem patriarki dan kekerasan struktural. Nah, Bandara menjadi simbol persimpangan hidup dan perubahan nasib si tokoh utama. Kemudian yang ketiga, analisis yang ketiga terkait dengan setting. Nah, analisis terkait setting di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama setting tempat, kemudian setting waktu, dan yang ketiga setting sosial. Nah, yang pertama setting tempat. Nah, setting tempat ini berada di kampung dan hutan gerilya. Nah, ini pada waktu itu ini melukiskan latar masa perang, suasana kampung yang porak-poranda dan hutan yang sebagai tempat persembunyian menunjukkan kekacauan dan ketidakpastian hidup. Kemudian yang kedua itu setting waktu. Nah, setting waktu sendiri itu pada masa pasca perang kemerdekaan sekitar tahun 1940 sampai 1950-an. Nah, ditandai dengan penyebutan gerilya, rapat komando, garis front, dan kemerdekaan Indonesia.
ini menggambarkan masa transisi antara perang dan kehidupan sipil yang kacau. Nah kemudian setting sosial. Nah setting sosial sendiri itu masyarakat masyarakat pasca perang yang kehilangan arah moral dan ekonomi. Nah struktur sosial patriarki, kemudian perempuan yang bernama Lara menjadi objek, sementara laki-laki dalam novel tersebut si Dali atau biasa disebut sebagai si kapten itu berperan dominan. Adanya degradasi nilai moral dan kemanusiaan. Perang melahirkan luka sosial, korupsi moral, dan ketersaingan eksistensi. Mungkin itu analisis terkait dengan cerpen yang berjudul Perempuan Itu Bernama Lara. Mungkin sekian akhir kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.